Cahaya dan bayangan adalah unsur artistik suatu lukisan. Ketika kita melukis objek yang ada di dalam ruangan, rekan-rekan, kita akan melihat karya Mas Kevin dan karya seniman-seniman lain yang mengeksplorasi bayangan dan cahaya yang ada di dalam ruangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan, ketemu di kelas kuliah seni lukis elementer dan tentu saja bisa diakses oleh mahasiswa kuliah seni lukis Advance. Malam hari ini kita presensi dulu mahasiswa kampus seni lukis Painting Explorer yang ada di seni lukis elementer. Ada Mas Yanuar Hirmawan dan juga ada Mas Triyono di Advance, ada Mas Kevin di seni lukis elementer yang nanti akan kita lihat karyanya. Juga ada Mas di Kusrita atau Mas Art for Life di kuliah seni lukis Advance. Baik, rekan-rekan, kita akan melihat tugas satu kuliah seni lukis elementer, yaitu melukis objek atau melukis suasana yang ada di dalam ruangan. Ini adalah sekaligus mengantar teman-teman untuk en plein air, tapi dimulai dari dalam ruangan dulu, karena nanti ketika kita sudah masuk en plein air di luar ruangan, di luar rumah, di tempat terbuka, itu kita perlu mental khusus. Maka kita coba berlatih dulu ya dari dalam ruangan. Materialnya adalah cat air. Namun nanti kita juga akan melihat bagaimana eksplorasi dengan material-material lain untuk melukis bayangan dan cahaya di dalam ruangan. Baik, teman-teman, ini karya Mas Kevin ya. Ini karya Mas Kevin, dan Mas Kevin ini mengirimkan di tugas satu, yaitu kuliah seni lukis elementer. Kalau kita lihat karya ini ya teman-teman, ini masih datar ya, masih datar, belum mengeksplorasi cahaya dan bayangan ya, belum mengeksplorasi cahaya dan bayangan. Kita akan coba melihat dulu ya karya-karya yang terhitung berhasil di dalam membuat cahaya dan bayangan. Sudah siapkan beberapa karya yang mengeksplorasi cahaya dalam ruang. Karya pertama dibuat oleh Rosalind Jalilfard yang juga menggunakan cat air. Dia membuat ya objek yang ada di dalam ruangan, yaitu meja dengan perabotan-perabotan ya, termasuk ada lilin. Nah, yang menarik adalah bagaimana objek-objek ini ditimpa oleh bayangan jendela ya, jendela yang berkisi-kisi itu menimpa objek ini ya, sehingga membuat artistik karena ada kontras ya antara cahaya dan bayangan. Dan dia menggunakan cat air. Kita lihat beberapa efek cat airnya terasa, yang lebih bisa kita komparasi nanti dengan karyanya Mas Kevin adalah bagaimana membuat kontras ya, cahaya yang gelap dengan yang terang. Namun gelapnya bayangan ini tidak harus hitam. Bahkan ini kan nggak hitam kan. Ini warnanya adalah warna-warna kebiruan dicampur dengan coklat, ada unsur merahnya ya. Ini misalnya kita bisa membuat warna seperti ini dengan
apa, biru yang tua ya, yang ultramarine blue misalnya, ditambah dengan coklat brown sienna ya, ditambah ada unsur merah kadmiumnya. Nah, itu bisa menghasilkan warna-warna yang gelap. Yang itu dikontraskan dengan warna-warna terang, eh, karena ini cat air ya, transparan ya. Warna putihnya ini adalah warna kertas. Nah, kita juga bisa melihat ini ya, bagaimana uh, Elaine Tinti ini mengeksplorasi cahaya dan bayangannya ya. Bayangannya dibuat uh, satu warna, satu ton warna ya, satu ton warna. Meskipun juga di dalam bayangan itu ada gelap terangnya juga kan. Misalnya yang agak jauh ini terang, terus di sini gelap. Nah, ini membuat karya ini artistik ya. Bagaimana eksplorasi bayangan ini dibuat, dikontraskan dengan cahaya-cahaya terang. Nah, ketika lukisan itu dimainkan tonalitas atau value-nya ya, atau gelap terangnya, maka dia akan menjadi dinamis ya, tidak akan menjadi datar. Terasa dinamika gelap terangnya. Nah, ini sama, tapi ini tidak dengan cat air ya, tapi bisa kita ambil pelajaran juga. Bruce Yardley, dia mengeksplorasi bayangan-bayangan yang jatuh di lantai, ya kan? Ini kan menarik kan, bayangan jatuh di lantai, terus objek-objeknya ini terkena bayangan ya, ada yang menutup bagian terang, ada yang menutup bagian gelap gitu. Jadi objek lukisan ya, meskipun kita di dalam ruang itu kita juga bisa mengkomposisikannya agar terasa ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang gitu ya. Ini kan ada foreground, terus ada middle ground, ada background ya, latar belakang, latar tengah, latar depan. Nah, itu disusun ya, agar ritme objeknya menarik. Kalau kita melukis apa adanya dan objeknya belum menarik ya, ya kurang kurang artistik nanti hasilnya. Jadi kita bisa merekayasa ya, ditambahkan dengan objek-objek tertentu, misalnya di depan dikasih apalah, di belakangnya dikasih objek-objek yang lain gitu ya. Nanti kita coba ya, dari hal objek ini kita coba lihat juga di dalam karyanya Mas Kevin ya. Ini juga ya, ini dia menangkap cahaya yang atau bayangan yang jatuh pada dinding ya. Kalau tadi kan pada lantai. Ini kan menarik ya. Beberapa objeknya terkena pada beberapa cahaya terkena pada objek. Dan dia berani kan membuat gelap terang ya. Intinya ketika ada cahaya dan bayangan ya, cahaya itu terang ya. Dan bayangan itu tidak selalu gelap banget ya, apalagi dengan hitam. Bayangan itu bisa dengan warna-warna yang lain kan. Ini kan misalnya abu-abu, bahkan ini kan yang di sebelah sini kan sangat mudah kan bayangannya, sehingga yang penting ada kontras antara cahaya gelap dan terang, maka itu akan menjadikan bayangan. Contohnya ini misalnya, ini lukisan ini ya, kalau tidak ada unsur terang di sini, ini sangat tidak menarik ya. Coba bayangkan terangnya ini diganti dengan warna-warna yang sama dengan ini kan. Wah, kan jadi datar kan, tidak ada tekanan, tidak ada center of interest ya. Begitu diberikan terang gitu ya di bagian sini ini, maka lukisan ini menjadi lebih menarik ya, lebih ada center of interest-nya ya, lebih ada dinamikanya. Nah, cahaya tidak selalu datang dari cahaya matahari ya, cahaya yang dari luar jendela. Bahkan bisa saja cahaya yang dari luar jendela ini ya dikombinasi ya dengan cahaya yang ada di lampu. Nah, warnanya nanti bisa beda kan, yang cahaya dari jendela dibuat kebiru-biruan ya, biru keputih-putihan gitu. Terus yang dari lampu ini ada unsur kekuning-kuningan. Ini sangat artistik kan, bermain cahaya ya, meskipun untuk objek-objek yang ada di dalam ruangan ya, Heather Martin. Nah, cahaya juga bisa benar-benar dari cahaya lampu ya, dan tidak selalu harus siang hari, malam hari juga
bisa ya. Ini menarik ya, bagaimana uh, seniman ini menggarap objek-objek di dalam ruangan, ruang belajarnya, ruang kerjanya, dan backgroundnya yang ada di luar jendela ini hanyalah uh, background yang tidak dibuat dengan detail ya. Dia hanya menjadi latar belakangnya. Ini sangat-sangat artistik kan, bisa mengeksplorasi cahaya dan bayangan seperti ini ya. Bahkan untuk objek yang sederhana ya seperti ini ya, ini kan hanya mengambil tempat tidur pojokannya aja. Dan ini juga menarik, ini ada apa namanya, sepatu yang dilepas itu ya, yang satu ambruk seperti ini. Ini kan menarik ya. Yang bikin paling menarik ya karena ada unsur cahaya ya, unsur cahaya sebagai center of interest. Jadi cahaya dan bayangan itu menjadi unsur yang penting ya di dalam membangkitkan nilai artistik suatu karya seni lukis dengan uh, dengan gaya yang seperti ini ya, untuk en plein air dengan pendekatan yang relatif realistik seperti ini ya. Tidak hanya di dalam ruangan ya, di luar ruangan pun cahaya itu perlu ya. Nah, kalau toh misalnya ya tidak ada cahaya yang kuat, tidak ada cahaya matahari yang kuat ya, misalnya seperti lukisan ini kan cahayanya matahari ini kan jendelanya ini kan membelakangi cahaya matahari ya. Ini jadi cahaya mataharinya ada di sebelah sana ya, ada di balik tembok yang sana ya. Nah, ini bagian yang di bayang-bayang matahari, bayang-bayang cahaya matahari, bayang-bayang tidak yang terkena langsung cahaya matahari. Maka dia dikontraskan. Yang di dalam ini cenderung gelap ya, ketimbang yang ada di luar ya. Yang di luar terang ya, objek-objek lanskap yang ada di sana. Terus yang di dalam cenderung gelap, dengan tetap memperhatikan gelap terangnya juga pada objek-objek ya, dengan memberikan aksentuasi terang ya pada beberapa objek yang memang itu terkena, kalau toh tidak cahaya langsung ya pantulan cahaya. Nah itu ya. Jadi kita bisa melihat karya-karya itu mengeksplorasi cahaya ya dengan cara yang maksimal. Nah, kalau kita lihat karyanya Mas Kevin ini ya, nah ini belum tampak gelap terangnya, itu belum tampak gelap terang cahaya ya. Misalnya sebenarnya ya kalau toh ada ya ada ya, tapi belum maksimal ya. Misalnya kulkasnya ini ya, kulkasnya kan sudah gelap terang, tetapi kan belum seperti tadi ya, belum ada kontras ya. Misalnya sampai ini ya, kulkasnya ini taruhlah agak ke sini ya, biar terkena cahaya cahaya jendelanya ya, dan di cahaya jendela yang mengenai kulkas itu ada kisi-kisinya yang seperti ini kan artistik sekali kan itu. Wah itu bagus banget ya. Dan selain mengenai kulkas juga mengenai lantai dan mengenai meja. Wah itu sangat-sangat artistik ya. Itu ya teman-teman. Dan Mas Kevin ya juga perlu memperhatikan linear perspektif ya, perspektif kegarisan. Misalnya objek ini ya janggal ya, ini miring ya, harusnya ini naik begini ya, jadi ini kurang pendek, kakinya meja ini kurang pendek. Ini kan kalau kita misalnya cari horizonnya kan segini ya, horizonnya segini, terus ini menuju ke titik lenyap, yang di atasnya meja ini tampak gitu ya, yang di atasnya kulkas ini ada sedikit tampak sisi atasnya gitu. Terus kalau warna ya lumayan ya, sudah bisa membuat warna yang cenderung matang, namun itu ya masih datar ya. Warna itu dimainkan lagi tonnya ya, nada gelap terangnya warna itu coba diperkuat lagi ya. Terus tekniknya transparan udah
sudah benar transparan ya, tetapi masih perlu banyak dieksplorasi lagi nilai-nilai artistik dari cat air ya. Misalnya wet on wetnya. Wet on wet itu kertasnya basah terus dikasih basah, tetapi tidak semuanya harus rata ya, harus benar-benar ini kan temboknya ini kan benar-benar rata ya, kayak ngecat tembok bener ya, rata. Tapi justru ya lukisan lukisan tembok dengan ngecat tembok kan beda ya. Ngecat kalau kita ngecat tembok ya harus rata. Tetapi kalau kita melukis tembok itu ya tentu warnanya tidak rata karena apa ya? Karena ada cahaya, ada bayangan, mungkin ada kotor kan gitu kan. Maka itu dieksplorasi lagi ya, temboknya jangan terlalu terlalu halus seperti ini, dan bisa dimainkan itu dengan wet on wet misalnya ya. Ada bagian tertentu yang terkena banyak cat air, bagian yang lain lebih sedikit lagi, lebih banyak airnya, misalnya seperti itu. Untuk membuat lantainya sudah menarik karena tidak semuanya langsung digarap sehingga kaku ya, hanya beberapa garis yang diberikan ya, cuma perlu dijaga juga linear perspektifnya ya. Misalnya ini kan ketemunya masa miring banget seperti ini ya, karena ini kan asumsinya pojokan ini kan pojokan yang siku karena bisa ditempatkan bisa ditempati kulkas ya. Maka garisnya lantai ini juga mestinya selaras ya dengan garisnya dinding ini. Gitu teman-teman, ini lukisan ini ya B main ya. B main ya. Oke, ini B main. B main itu 59. Oke. Baik, teman-teman, itu karya Mas Kevin ya, dan saya tunggu lagi karya-karya yang lain. Silahkan lebih berani lagi ya menggunakan warna. Kalau perlu warna-warna yang dengan intensitas kuat ya. Warna-warna yang misalnya ada jerengnya merah, ada jerengnya oranye yang dipadu dengan warna-warna matang. Nah, itu akan semakin dinamis lagi nanti visualnya. Terima kasih rekan-rekan sudah mengikuti kuliah ini. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari menggali warna di kanvas kita berkelana.